Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang alat pernafasan hewan dan manusia. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bernafas adalah merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, ya, hewan, tumbuhan, dan manusia. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang alat pernafasan pada hewan dan manusia. Apa itu bernafas? Bernafas adalah pengambilan gas-gas yang diperlukan oleh tubuh, yaitu oksigen, dan pengeluaran gas-gas sisa, yaitu karbon dioksida. Ya. Bagaimana alat dan sistem pernafasan pada cacing, tanah, dan beberapa hewan yang lain yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini? Ya, kita mulai dari cacing tanah. Ibu yakin semuanya kalian sudah pernah melihat bagaimana penampakan atau fisik dari cacing tanah, ya. Ya, berikut adalah gambarnya, gambar dari cacing tanah. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kemudian zat pembakaran berupa karbon dioksida sama seperti makhluk hidup yang lainnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ya, cacing hidup di tempat lembab untuk menjaga supaya tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen kemudian diikat oleh hemoglobin yang diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi cacing bernafas melalui permukaan kulit. Nah, sekarang bagaimana alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta? Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu seperti sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Ini trakea, ya, bentuknya seperti, nah ini. Percabangan trakea disebut trakeola. Kemudian trakea itu fungsinya mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Itu fungsi dari trakea. Jadi serangga bernafas dengan trakea. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nih. Kemudian udara akan beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu, kemudian karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ya. Dibuangnya melalui lubang spirakel. Tempat keluar masuknya udara pernafasan itu disebut stigma. Ya, kalau pada manusia nanti akan kita pelajari berupa hidung, kemudian dari serangga itu keluar masuknya melalui stigma. Alat dan sistem pernafasan pada ikan. Ya, ikan bernafas menggunakan insang. Ini kalau kalian pernah membantu ibu atau ayah membersihkan ikan, ya, untuk dimasak, itu kalian sudah bisa melihat bagian insang itu yang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Di sini banyak pembuluh darah. Ya, bagian-bagian dari sistem pernafasan ikan. Ya, di sini mulut masuknya air yang mengandung oksigen. Jadi melalui mulut. Kemudian rigi-rigi insang berfungsi untuk penyaring air saat bernafas. Ini rigi-rigi insang, penyaring air saat bernafas. Lembaran insang mengandung pembuluh darah. Tutup insang menjaga agar oksigen tidak keluar. Kemudian lengkung insang
tempat melekatnya lembaran insang, yaitu adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan. Nah, ini insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang ditutup yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, proses pernafasan pada ikan. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Apabila tutup insang menutup, rongga mulut akan membuka, kemudian air masuk. Apabila rongga mulut menyempit atau mulut menutup, tutup insang terbuka, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Kemudian pernafasan pada hewan amfibi. Di sini contohnya adalah katak, termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, ya, seperti gambar yang tampak di layar kalian, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang saat menjadi kecebong. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan di dalam gelembung udara. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara, sama seperti fungsi dari permukaan kulit pada cacing tadi. Kenapa selalu basah? Agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Ya, pernafasan pada reptil. Jenis-jenis reptil ya, kadal, cicak, buaya, biawak, dan lain-lain. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Itu pada reptil. Jadi udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ya, paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesarkan permukaan paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan demikian, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian pada burung bernafas dengan paru-paru. Ya. Udara masuk melalui hidung, trakea, paru-paru, dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, tetapi udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Ya, ini fungsi kantong udara sebagai tempat menyimpan udara, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Bagaimana sistem pernafasan pada mamalia? Mamalia itu jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat biasanya hidup di darat, kemudian air di air ya. Itu misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Kemudian mamalia air, paus, ikan duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia tersebut
menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Ya, kita sering lihat lumba-lumba itu keluar dari permukaan air, muncul dari permukaan air itu untuk mengambil atau menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Ya, ini adalah rangkumannya. Cacing tanah tadi bernafas menggunakan permukaan kulit basah, serangga menggunakan trakea, kemudian ikan tadi menggunakan insang, amfibi menggunakan paru-paru untuk yang dewasa, kemudian yang masih kecebong atau masih kecil menggunakan insang, reptil menggunakan paru-paru, burung bernafas menggunakan paru-paru, tapi saat terbang burung menggunakan pundi-pundi udara atau kantong udara. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, sekarang alat pernafasan pada manusia serta fungsinya. Ya, yang tampak di layar kalian adalah alat pernafasan pada manusia. Ya, ini bagian-bagiannya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Ya. Kemudian apa saja fungsi dari bagian-bagian tersebut? Ini ada gambar yang diperjelas lagi ya. Paru-paru, bagian-bagian dari paru-paru. Di sini ada alveolus. Nih, ya. Nah, sekarang fungsi dari organ pernafasan pada manusia. Hidung. Dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung. Ya, rambut hidung itu fungsinya untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian selaput hidung berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk. Faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Faring. Laring. Nah, tadi sebentar faring. Nah, ini faring ya gambarnya. Ini faring. Kemudian laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Ini faring. Trakea atau batang tenggorokan sebagai penghubung antara hidung dan paru-paru. Dalam trakea terdapat jaringan silia untuk mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Kemudian terjadi proses penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke dalam paru-paru. Jadi penyaringan udara dari kotoran itu terdapat di dalam hidung, kemudian juga terdapat di paru-paru. Terjadi di trakea atau batang tenggorokan. Lalu bronkus itu merupakan percabangan dari trakea, terdiri atas bronkus kiri dan kanan. Bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus. Lalu alveolus itu berfungsi untuk tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah, kemudian alveolus berbentuk seperti buah anggur. Kita perhatikan. Nah, ini ya. Ini adalah alveolus, bentuknya seperti buah anggur. Nah, bagaimanakah proses pernafasan pada manusia? Ada 2 proses, yaitu proses menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, kemudian proses menghembuskan udara, ekshalasi atau ekspirasi. Saat proses menghirup udara itu kita menghirup oksigen, kemudian menghembuskan udara berupa karbon dioksida. Proses inspirasi atau inhalasi, udara masuk melalui hidung, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar.
ya. Jadi saat menghirup udara atau inspirasi itu paru-paru akan mengembang, kemudian rongga dada membesar, saat itulah udara masuk. Ya. Lalu bagaimana dengan proses menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi? Itu paru-paru akan mengempis kembali ke ukuran semula. Kemudian rongga dada pun akan kembali ke ukuran semula. Lalu udara akan keluar dari hidung. Nah, sekarang pernafasan yang dilakukan manusia berdasarkan aktivitas otot yang terlibat itu ada atau dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan perut dan pernafasan dada. Pernafasan perut adalah pernafasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma atau otot yang membatasi rongga perut dan rongga dada, ya. Jadi mekanismenya itu melibatkan aktivitas otot diafragma, yaitu otot yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Kemudian bagaimana dengan pernafasan dada? Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk luar berperan mengangkat tulang rusuk, sedangkan otot antar tulang rusuk dalam itu berperan menurunkan tulang rusuk ke posisi semula. Itu peran dari otot antar tulang rusuk dalam. Nah ini adalah perbedaannya. Inspirasi tadi proses menghirup udara, kemudian ekspirasi proses menghembuskan udara. Pada pernafasan dada, ketika proses inspirasi, otot tulang rusuk berkontraksi, sehingga rongga dada membesar, tekanan udara turun, maka udara dari luar akan masuk. Kemudian saat ekspirasi atau menghembuskan udara, otot tulang rusuk relaksasi atau menurun, kemudian rongga dada akan mengecil, tekanan udara naik, maka udara dari ini mohon maaf ada kesalahan pengetikan ya, yang betul adalah udara dari dalam akan keluar. Ya ini ya, udara dari dalam akan keluar. Kemudian pernafasan perut, diafragma berkontraksi atau posisi akan mendatar, kemudian rongga dada akan membesar, tekanan udara menjadi kecil, lalu udara dari luar akan masuk. Kemudian saat ekspirasi atau menghembuskan udara, diafragma relaksasi atau posisi akan melengkung, kemudian rongga dada mengecil, tekanan udara menjadi besar, maka udara dari dalam akan keluar. Itulah perbedaan dari pernafasan dada dan pernafasan perut. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.